Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Iwan Setiawan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bapak ingin memberikan rangkuman untuk menghadapi PAS ya. Materi dari SBDP tentang seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa. Ya, kita mulai ya dari bunyi dan jenis alat musik. Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur, melodi, dan ritme yang mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Nah, bagian A, mengenal bunyi dan sumbernya. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu adalah sumber bunyi. Jadi, bunyi berasal dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ke satu, jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Bagian A, alat musik idiofon. Jenis alat musik yang bunyinya dihasilkan dari getaran badan alat musik tersebut. Contohnya, kolintang, gong, saron, bonang, dan angklung. Selanjutnya, alat musik membranofon. Jenis alat musik yang bunyinya dihasilkan dari bagian selaput yang ada pada badan alat musik tersebut. Contohnya, kendang atau gendang, tifa, rebana, dan bass drum. Selanjutnya, alat musik kordofon. Jenis alat musik yang bunyinya dihasilkan dari alat musik yang memiliki senar atau dawai. Contohnya, wah ini salah ya. Contohnya ini gitar, biola, terus cello itu menggunakan senar juga atau dawai, dan bass gitar. Selanjutnya, alat musik aerofon. Jenis alat musik ini yang bunyinya dihasilkan dari udara pada rongga. Contohnya harmonika, saksofon, dan pianika. Selanjutnya, alat musik elektrofon. Jenis alat musik yang bunyinya dihasilkan dari efek sinyal yang digetarkan oleh listrik. Contohnya keyboard, gitar listrik, bass listrik, dan drum elektrik ya. Ini tipe ini sangat tidak termasuk. Selanjutnya, jenis alat musik berdasarkan teknik memainkannya. Bagian A, ada alat musik tiup. Adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Alat musik tiup ini terbagi menjadi dua, yaitu alat musik yang ke satu, alat musik tiup berbahan kayu dan bambu. Contohnya flute, obo, klarinet, bason, dan suling. Yang kedua, alat musik tiup dari logam. Contohnya trompet, horn, dan tuba. Bagian B, alat musik gesek. Contohnya biola, cello, dan double bass. Bagian C, alat musik petik. Contohnya gitar dan harfa. Yang bagian D, alat musik pukul. Contohnya timpani, drum, bass drum, snare drum, simbal, xylophone, triangle, dan glockenspiel. Yang bagian E, alat musik tekan. Contohnya piano, organ, dan keyboard. Bagian B,
Irama. Irama adalah rangkaian bunyi atau ketukan yang dilakukan secara teratur. Irama merupakan elemen musik yang paling penting. Tanda birama yang ditulis dalam partitur lagu menunjukkan irama sebuah lagu. Dalam partitur lagu atau lembar not lagu biasa ditulis di tengah atas judul lagu. Di pojok kiri atas nada dasar. Contohnya do sama dengan C, do sama dengan D, do sama dengan E, dan lain-lain. Masih di pojok kiri atas tanda birama. Contohnya 2/4, 3/4, 4/4, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tanda tempo. Contohnya andante, moderato, allegro, dan lain-lain. Sedangkan yang letaknya di pojok kanan atas biasanya ditulis pencipta lagu. Bagian C. Alat musik ritmis dan alat musik melodis. Yang pertama, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada atau tidak bernada. Contohnya tamborin, drum, triangle, simbal, ketipung, maracas, dan lain-lain. Nomor 2. Alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada atau disebut juga dengan bernada, alat musik bernada. Contoh, pianika, recorder, gitar, belira, harmonika, biola, piano, dan lain-lain. Bagian D tentang nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai getaran teratur. Getaran yang berbeda menyebabkan tidak sama, jadi ada tinggi rendahnya nada. Nada atau not ditulis sebagai berikut. Kalau dalam penulisan not balok, biasanya ditulis dengan huruf, mulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Sedangkan pakai notasi angka, ditulis dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ya, ini ada titiknya di atas. Atau dibacanya angka 1 itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dibacanya. Untuk belajar tinggi rendahnya nada, kalian dapat menggunakan hand sign dalam metode Kodali. Maksudnya seperti ini ya. Berikut ini nada-nada pada metode Kodali hand sign. Contoh, do itu dengan mengepalkan tangan ya, jadi tangan dikepalkan. Re bentuknya seperti ini. Mi, fa, sol, la, si, dan do. Selanjutnya, membuat musik ensemble atau ensemble ya. Ensemble adalah permainan musik yang dilakukan bersama-sama. Ensemble musik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satu ensemble sejenis, yang artinya adalah permainan musik bersama-sama dengan menggunakan alat musik sejenis. Yang kedua adalah ensemble gabungan. Adalah permainan musik bersama-sama dengan menggabungkan beberapa jenis alat musik. Bagian F, alat musik recorder. Recorder merupakan jenis alat musik melodis dan cara memainkannya dengan cara ditiup. Recorder yang paling umum jenis recorder soprano, ini yang paling umum ya. Recorder terbuat dari bahan plastik dan mempunyai 8 lubang.
Baiklah, kita masuk ke materi seni rupa. Ya, bab 1, aku suka berkarya. Prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama adalah sketsa. Sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sketsa biasa dibuat pada beragam media gambar yang dikerjakan pada media kering, seperti silver point, grafit, pensil, arang, atau pastel. Yang kedua, tentang perspektif. Gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Dari hasil penglihatan mata kita, menggambar perspektif dapat dibedakan menjadi dua tipe sebagai berikut. A. Tipe perspektif sejajar adalah cara menggambar berdasarkan pada tegas atau buramnya garis atau warna. Bagian B. Tipe perspektif sudut adalah cara menggambar perspektif yang menggunakan bantuan titik lenyap atau garis-garis yang memusat ke suatu titik. Nah, yang ketiga atau bagian C, perspektif sudut dibagi menjadi 3, yaitu perspektif 1 titik, yang kedua perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Baik, kita lanjutkan ke materi rangkuman seni teater. Ya, aku suka bernyanyi, bab 1. Berpantomim dan bermain tablo. Dalam seni lukis, sketsa adalah coretan-coretan atau gambar ala kadarnya. Boleh dikatakan sketsa merupakan persiapan, rencana atau rancangan dari gambar sesungguhnya yang ingin diciptakan, begitupun dengan seni teater atau drama. Persiapan, rencana atau rancangan itu disebut dengan skit atau sketsa. Skit merupakan konsep rencana rancangan drama komedi pendek lucu tanpa naskah 1 adegan, berisi sindiran tanpa menghafal, berimprovisasi, menyampaikan pesan tanpa perlu berlatih. Sedangkan sketsa merupakan konsep rencana rancangan dari drama komedi pendek menggunakan naskah, harus berlatih dan menghafal, berlangsung adegan demi adegan, serta menunjukkan watak masing-masing. Nomor 2, pengertian pantomim dan tablo. Pantomim dan tablo merupakan drama teater komedi yang bersifat lucu, mengutamakan mimik wajah, gerak tubuh, isyarat tanpa menggunakan dialog, dan gerakan-gerakannya menirukan sesuatu. Adapun yang membedakan pantomim dengan tablo, masih ada pengantar dari pembawa cerita, sedangkan pantomim tidak menggunakan pengantar tersebut. Tablo ataupun pantomim sama-sama menggunakan irangan musik atau bunyi-bunyian yang disesuaikan dengan gerak, mimik, dan syarat yang dilakukan para pemain. Mimik dan isyarat yang dilakukan para pemain. Yang ketiga, bentuk penampilan pantomim. Bagian A, pantomim tunggal.
Pantomim ini dilakukan oleh seorang pemain. B. Pantomim berpasangan. Pantomim ini dimainkan oleh dua orang atau berpasangan. Bagian C. Pantomim kelompok. Pantomim ini dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, unsur-unsur pembentuk sebuah cerita dalam pantomim adalah mimik, gerak, dan musik. Baik, lanjut ke rangkuman materi seni tari. Aku suka karya, bab 1. Nomor 1, unsur utama tari. Unsur utama tari adalah gerak-gerak yang tercipta dari berbagai tubuh manusia. Bagian tubuh manusia, misalnya leher dan kepala, pundak dan bahu, lengan dan tangan, dada dan perut, pinggang dan panggul, jemari dan lengan, kaki dan lutut. Nomor 2, berbagai jenis gerak. Gerak-gerak tari dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Gerak maknawi. Gerak maknawi disebut juga gerak bermakna atau gerak yang mengandung arti seperti gerak menanam jagung, gerak tari burung, gerak dalam keseharian kita. Bagian B, gerak imitatif. Gerak imitatif adalah gerak yang menirukan hewan atau tumbuhan. Bagian C, gerak mimitif. Gerak mimitif merupakan gerak tiruan dari gerak-gerak yang sesungguhnya. Gerakan ini gerak yang menirukan dari aktivitas kegiatan manusia, seperti manusia sedang bekerja, bermain, atau sedang menghibur diri. Yang keempat, bagian D, gerak imajinatif. Gerak imajinatif hanyalah hayalan, fantasi atau imajinasi. Gerak-gerak itu ada dalam fantasi dan hayalan pencipta tari saja, atau ada dalam fantasi sang penari yang membawakan tarian tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan gerak tari. Untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus, tidak cukup hanya mengandalkan unsur utama tari saja, yaitu gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Sebuah karya membutuhkan unsur pendukung seperti 1. Tata busana atau biasa disebut dengan kostum. Yang kedua, tata rias atau yang biasa disebut make up. Dan yang ketiga adalah properti. Properti adalah segala bentuk perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Yang keempat, jenis tari tradisional mengambil inspirasi dari alam sekitar. Contoh yang pertama adalah tari merak. Adalah tarian tradisional yang populer di tanah Jawa, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan versi yang berbeda. Yang kedua, tari cendrawasih. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Bali. Tari boran. Tari boran ini tarian tradisional yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Itu saja materi rangkuman SBDP kelas 4. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.